Assalamualaikum, lagi-lagi di channel pemula. Kita akan servis gigabyte RX 580 8GB ya. Gigabyte saya ada 3 servisan. Yang satu ini semua dari Jawa Timur ya, beda orang tapi ini yang bekas diservis teknisi. Ini sudah hidup tapi no display, tegangan normal semua. No display, chipset sudah pernah dimanasin, belum ketemu permasalahan selanjutnya. Soalnya awalnya tegangannya enggak bekerja semua, enggak hadir, voltase enggak ada. Sekarang voltase sudah ada, tapi kondisi masih no display. Yang satu ini juga dari Jawa Timur, kondisi no display. Fan-nya muter kencang, dia bekas ganti thermal pad. Thermal padnya gantinya ketebalan, terlalu tebal, jadi heatsink nggak nempel ke chipset karena terhalang oleh thermal pad yang ketebalan. Ini dari Mas Indra Pras. Bentar. Mas Indra Prasetya dari Pandaan, Jawa Timur ya. Ini WA-nya. Nah, dia dapat info dari yang pernah nyervis di saya. Ini keluarnya ada gigabyte 580. Kondisi sekarang kalau dinyalain kipasnya muter kencang dan no display. Saya sudah coba ganti pasta, ganti thermal pad, masih tetap sebelumnya. Smart bisa nyala tapi suhunya panas. Saya buat main game PES, baru masuk match langsung melejit naik, nggak lama langsung no display. Nah, setelah saya cek suhunya VGA ini no display mati gara-gara thermal padnya ketebalan ya. Hati-hati kalau ganti thermal pad, cek dulu chipset nempel enggak sama heatsinknya, atau liatin dulu lah thermal padnya itu sama enggak sama bawaannya, ketebalannya itu kira-kira sama enggak. Harus teliti ya, bahaya kalau sampai kena chipsetnya kan lumayan, karena kesalahan penggantian sepele tapi malah jadi rusak VGA-nya. Nah, kondisi sekarang masih no display tapi fan-nya sudah nggak muter kencang. Setelah saya cek ini VGA, saya cek hampir 1 minggu ya. Saya cek 1 minggu, memang nggak mudah untuk nyervis VGA itu tanpa skematik. Ada skematik pun belum tentu bisa ya, ya mungkin ini rezeki ya, namanya rezeki, nggak tahu.
Kondisi sekarang masih no display, tapi fan-nya sudah nggak muter kencang. Sudah saya cek hampir 1 minggu, masih kondisi masih no display, dengan penggantian part-part yang dan IC-IC yang dibutuhkan VGA, tapi kondisi masih tetap no display. Kita coba nyalakan saja. Ini fan-nya sudah nggak muter kencang, tapi no display. Setelah saya cek 1 minggu, ketemu penyakitnya. Ada signal-signal yang dibutuhkan oleh IC dan chipset, ternyata dia nggak sampai ke. Nah, sekarang sudah ketemu masalahnya, tinggal mengganti part-part yang bermasalah tadi dan memperbaiki signal-signal yang dibutuhkan tadi. Pencarian permasalahan ini nggak mudah ya, membutuhkan waktu yang lama. Jadi untuk yang servis VGA di saya, harap sabar, mohon bersabar ya, ini ujian. Mohon bersabar karena servis VGA nggak mudah, pusing, dan mohon maaf untuk yang belum jadi. Saya usahakan, tapi harus bersabar ya. Oke, kita akan eksekusi untuk yang terakhir, permasalahan yang terakhir. Saya nggak record untuk pencarian permasalahan sebelumnya. Sudah saya record, tapi kayaknya nggak bagus untuk diedit ya, kelamaan banget, jadi males. Jadi inti untuk penyelesaian masalah saja saya record. Oke, langsung saja. Untuk voltase yang dibutuhkan VGA ini sudah ada semua. Ini belum sampai saya rebel karena kayaknya masih oke. Cuma signal dan tegangan saja yang nggak hadir. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, kita langsung saja cepat isinya. Untuk yang belum saya kirim, VGA yang sudah jadi tapi belum saya kirim, mohon maaf. Saya cek dulu untuk memastikan, nanti biar oke dulu lah ya. Khawatirnya nanti kalau ada masalah lagi nanti nggak enak ya. Benar garansi 1 bulan, tapi ongkos kirimnya itu kan lumayan, jadi buang-buang ongkos kirim lah. Jadi saya cek, pastikan dulu, saya cek lebih.
pastikan oke, main game, saya tes yang lain sudah oke semua, nanti baru dikirim. Untuk yang belum jadi, servisan yang belum jadi, mohon bersabar karena banyak sekali servisan yang masuk. Kalau permasalahannya mudah, saya akan tangani langsung saja. Kalau sulit ya harus bersabar. Oke, IC sudah cepat, kita ganti IC yang baru ya. Kita cari IC-nya si pengganti. Oke, kita dapat isinya, kita langsung pasang. Yang belum jadi, mohon lagi bersabar lagi karena yang ngerjain cuma 1 orang dan servisan banyak sekali. Mungkin bisa berminggu-minggu atau sampai bulan. Kalau nggak sabar ya saya kirim balik saja, karena nggak kuat ya begadang terus sampai malam, berat ya. Siang kerja, malam kerja, buat apa kerja terus kalau jadinya sakit nanti, nggak baik, kata istri sih gitu. Oke, sudah dipasang, kita bersihkan dulu. Sebagian ada signal yang dibutuhkan, jadi saya langsung saja bypass signal itu pakai resistor. Sebelumnya sudah saya bahas. Kita ganti satu IC yang satunya. Untuk signal-signal dan
tegangan yang nggak hadir kemarin sudah saya benahi. Ini cuma penyelesaian terakhir untuk penggantian part atau IC. Dan ini nggak lama ya, maksudnya jadinya nggak lama. Pengerjaan sangat lama sekali, bikin pusing, nggak tidur sampai nggak tidur. Oke, sobat IC-nya kita ganti. Oke. Nunggu adem. Sekali lagi hati-hati kalau ganti thermalpad, dicek dulu apakah chipset sudah kena heatsink. Oke, nunggu adem. Lagi kita update penjelasannya. Kita cek dulu saja. Kita cek. Oke, kita hidupkan. Oke, sudah display ini kondisinya. Kita rakit dulu, kita matikan. Kita rakit dulu.
Oke, sudah saya pasang. Kita cek di Windows, Transformax 1 kali. Blank, ternyata blank. Kita matikan dulu lagi. Oke, hidupkan lagi. Ada error memang Windows saya. Windowsnya error, sering buat nyervis. Oke, sudah masuk. Kita cek format 1 kali. Suhunya kalau standby dia 33, 32. Kita cek error enggak ya. Kalau pakai freezer macet ya. Kalau pakai freezer dia error. Kita pindah saja di PCI Express Mobu. Kita cobain dulu. Kita pindah langsung. Oke, sudah saya pindah. Langsung di mobilnya kita hidupkan. Dan stop. Kita coba lagi. Error lagi nggak ya? Set. Oh, enggak. Memang temperaturnya sangat tinggi ya, sampai 80. Mungkin ini belum saya kasih thermal padnya, cuma chipset saja yang nempel ke heatsink, jadi thermal padnya belum nempel sehingga sampai 87, 88. Nanti bisa kasih thermal pad ya, biar adem, tapi yang tipis bukan yang tebal. Nah, sampai 88 derajat, ini sangat tinggi banget. Nanti bisa kita kasih thermal pad, kipasnya terkencang, tapi sudah hidup ya, sudah hidup. Tinggal masalah thermal padnya, nanti kita ganti, tapi nggak saya videokan.
kelamaan. Oke, cukup sekian dulu video kali ini.